Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Itang Nur Mubarok, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Seber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenankan, pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025 saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sujud tilawah dan sujud sahwi di kelas 7K SMP Negeri 12 Tasikmalaya. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini di kelas 7K. Alhamdulillah Bapak bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kalian, apa kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah luar biasa. Baik, alhamdulillah berarti sudah sehat semuanya, semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Ya. Sebelumnya kita biasakan untuk berdoa sebelum pelajaran, biasa dipimpin oleh KM, silakan. Duduk siap gerak. Berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk belajar sekarang lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, selanjutnya pembiasaan untuk baca salah satu surat dalam Al-Qur'an untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran kita sekarang. Untuk hari ini jadwalnya membaca surat Al-Asr, ya. Silakan pimpin lagi WKM untuk baca surat Al-Asr. Bareng-bareng silakan. Bapak absen dulu sebelum dilanjutkan. Untuk yang tidak hadir, siapa aja sekarang? Siapa? Genadi. Terus? Bapak. Kemudian siapa lagi? Peli. Terus. Oke. Untuk Genadi, kenapa? Sakit. Peli, kenapa? Izin. Selanjutnya tadi siapa? Oke. Kenapa itu? Sakit juga. Berarti alhamdulillah ya, tidak ada yang alpa untuk di kelas ini sekarang. Yang barusan disampaikan ada yang izin, ada yang sakit, ya. Terutama kita doakan untuk teman-teman kita yang lagi sakit. Sekali lagi kita doakan untuk teman-teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bagi teman kita yang sedang ada halangan sehingga tidak bisa ke sekolah karena ada keperluan keluarga ataupun kepentingan yang lainnya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, dan nanti kembali lagi untuk belajar bersama-sama dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiknya kita mulai belajar, ya, yang tadi Bapak sampaikan untuk minggu sebelumnya, ya. Sudah disampaikan bahwa kita akan sekarang itu akan belajar tentang apa? Tentang sujud tilawah dan sujud sahwi. Baik, untuk sebelumnya kita pernah membahas mengenai sujud syukur, ya, yang biasa. Udah dilaksanakan di rumah? Pernah? Sudah, alhamdulillah. Sudah pernah melaksanakan minimal, ya. Kita mendapatkan nikmat tiap hari, alhamdulillah. Kalau yang luar biasa nikmatnya tadi, silakan kalian ekspresikan lagi dengan
ditambah dengan gerakan ataupun pelaksanaan sujud syukur ya. Untuk hari ini kita kembali ke pelajaran hari ini, yaitu mengenai apa? Sujud tilawah dan juga sujud sahwi. Tanyakan siapa yang pernah melakukan atau melihat sujud tilawah seperti apa? Yuk, siapa yang mau? Sungkat tangan. Oke, siap. Ananda Pania, silakan berdiri. Silakan berdiri. Boleh, sok baca. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat seseorang sedang membaca Al-Quran, lalu orang tersebut tiba-tiba sujud. Lalu saya bertanya, dan ternyata dia sedang melakukan sujud tilawah. Dan di sana saya belum mengerti apa itu sujud tilawah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Pania. Ya, barusan Pania mengatakan bahwa pernah melihat seseorang ketika di sana itu baca Al-Quran, kemudian sujud, ya, dan ditanyakan barusan katanya sujud tilawah. Nah, tapi di sana belum ada penjelasan ataupun belum mengerti, makanya kita sekarang belajar, ya. Siap. Yang kedua, siapa yang pernah melaksanakan ataupun melihat orang sujud sahwi? Ada nggak? Cung, siapa? Oh, ada. Ini silakan. Anak-anak siapa ini? Andra. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lupa kunut saat sholat subuh dan saya melakukan sujud sahwi sebelum salam. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Andra ya. Yang pernah, ini pernah berarti ya, pernah melakukan sujud sahwi ketika apa? Ketika lupa baca doa kunut di pelaksanaan sholat subuh. Nah, ini ya, kita akan belajar sekali lagi mengenai sujud tilawah dan sujud sahwi. Apakah itu sujud tilawah, apakah itu sujud sahwi? Bagaimana? Tentunya lihat sekarang ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu harus tahu nih, apa sih sujud tilawah ya? Paham pengertiannya, maksudnya sujud tilawah apa, sujud sahwi apa. Kemudian tata caranya bagaimana ya? Tata cara sujud tilawah seperti apa caranya, sujud sahwi juga seperti apa caranya. Kemudian nanti kita harus belajar untuk mengamalkan ya. Maksudnya mengamalkan itu melakukan. Kalau kita misalkan belajar, manfaat ilmunya itu kalau bisa dilakukan pembelajaran tersebut ya. Di sini nanti kita akan bagaimana hubungannya dengan konsep profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Siapa yang mau baca? Cung. Oke, silakan. Siapa? Al-Nijar. Oke, Al-Nijar baca, silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Sujud ini bukan bagian dari salat wajib, melainkan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah atas wahyunya. Oke, ini ya. Baik, tepuk tangan untuk Al-Nijar ya. Kita bacakan tentang sujud tilawah. Nah, barusan sudah dibacakan bahwa sujud tilawah ini merupakan sujud nih. Ini berarti sama di luar sholat ya. Yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar seseorang yang lagi membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah sujud. Di sana ada kata-kata sajadah ataupun disebut dengan ayat sajdah. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wal qamari idza ittasaq لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
Nah, barusan ada kata gini. Kita dulu. القرآن لا يسجدون Nah, itu ada ayat yang terakhirnya la yasjudun. Itu ada sajada. Ada kata-kata sujudnya, ya. Ketika ayat tersebut dibaca, nah, melakukan سجد وجهي sujud. للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما Nah, itu. Nah, barusan ada ayat yang dibaca oleh seorang yang barusan di video ketika ada kalimat atau kata dalam Al-Qur'an la yasjudun. Di sana juga ada tanda dalam Al-Qur'an seperti tanda kubah masjid. Nah, itu tandanya di sana adalah ayat mengandung ayat sajdah. Di sana kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Penerapannya sujud tilawah di sini. Tadi ini kan, ya pas sujud itu tilawah, ini sujud tilawah ini. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus ada sujud tilawah? Sini. Apa yang pertama? Baca bareng-bareng. Menghormati ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya itu penerapan itu apa? Kita menghormati ayat-ayat Allah. Kenapa harus sujud di sana? Ya, ketika bacaan Al-Qur'an dibacakan, di sini kita menghormati ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Meningkatkan keimanan. Jelas karena itu adalah perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah itu salah satu peningkatan cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemudian apa di sini? Merenung dan menghargai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, kita menghormati, menghargai apa yang menjadi firman Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Itu tentang sujud tilawah, ya. Secara singkatnya. Kemudian ini yang selanjutnya sujud sahwi, ya. Siapa yang mau baca dari sini? Belum nih dari sini. Siapa yang baca? Cung. Ayo. Siapa? Acungkan tangan. Boleh? Oke, toh. Berdiri, coba berdiri. Siapa ini? Bilqis, ya, silakan. Coba baca Bilqis. Ini, Mbak, semuanya perhatikan semuanya dan dibaca oleh Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan atau kelalaian yang terjadi dalam sholat. Kekeliruan tersebut bisa berupa lupa dalam membaca bacaan sholat, menambah atau mengurangi gerakan atau melakukan urutan sholat yang tidak tepat. Sujud sahwi bertujuan untuk menjaga kesempurnaan sholat sehingga tetap sah dan diterima oleh Allah. Oke, tepuk tangan dulu buat Ananda video berikut ini. Tentang sujud sahwi. Silakan ya, dengarkan dan simak baik-baik. Sujud sahwi. 1. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir salat atau setelahnya karena adanya kekurangan baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Hukum sujud sahwi. 1. Sunnah bagi orang yang sholat sendirian atau posisi menjadi imam. 2. Wajib bagi makmum yang mengikuti imam yang melaksanakan sujud sahwi. Artinya, dalam sholat berjamaah, jika imam melaksanakan sujud sahwi, makmum wajib mengikutinya. Dan jika imam tidak melaksanakan sujud sahwi, maka makmum juga tidak perlu sujud sahwi.
Barusan sudah dijelaskan dalam video ya, barusan bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan ketika ada yang lupa atau keliru hitungan rakaat dalam sholat. Ya, dilakukannya 2 kali ya. 2 kali dilakukannya. 1, kita biasa melakukan itu sebelum salam ya. Salam bacaan tasyahud ataupun tahiyat itu dibereskan sampai akhir. Sebelum kita melakukan salam, barusan kita lakukan sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Bacaannya tadi ada yang bacaannya khusus tadi, subhana ma la yanamu wa la yashu. Ada juga yang belum bisa nih, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Itu untuk bacaan sujud sahwi. Dilakukan itu di luar sholat sebenarnya, di luar sujud yang biasa dilaksanakan dalam sholat. Itu sebelum sebelum salam dilakukan. 2 kali tadi. Lakukan sujud yang pertama, kemudian duduk. Terus duduknya di sana itu boleh baca Robbik Firli ataupun diam sejenak gak apa-apa. Yang penting diam dulu. Tumanina, baru sujud lagi. Kemudian apa? Kemudian duduk dan salam. Setelah duduk tidak ada bacaan lagi, langsung aja salam. Itu kan barusan. Disampaikan mengenai sujud tilawah dan juga sujud sahwi. Tuh. Ada yang tanyakan, silakan. Cung, yang mau bertanya silakan, acungkan tangannya. Oke, ada yang bertanya? Boleh. Oke, siapa ini? Ananda Unzila. Boleh, silakan. Berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sujud sahwi boleh dilakukan setelah selesai sholat? Apakah sujud sahwi boleh dilakukan setelah sholat? Oke, tepuk tangan dulu, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Zila. Siapa yang mau ini? Ada yang mau menjawab? Ada enggak? Oke. Udah, kita lanjutkan dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari siapa? Acungkan tangan. Cung. Oke, siapa? Nih. Isma, silakan Isma. Oke, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sujud tilawah, kita kan lagi baca Al-Quran. Beberapa ayat terdapat ayat sajdah. Nah, pertanyaannya, apakah sujud yang dilakukan setiap kali baca ayat tersebut atau boleh nanti kalau sudah selesai baca Qurannya? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Disma ya, Nadisma yang bertanya barusan itu, apakah sujud tilawah itu dilakukan setiap setelah baca ayat yang mengandung ayat sajdah atau nanti aja udah beres, misalkan beres baca Al-Qur'an baru sujud tilawah. Nah, pertanyaan yang pertama tadi disampaikan atau diajukan oleh Anuzila ya. Apakah sujud sahwi itu dilakukan harus ketika harus dalam sholat atau misalkan lupa, itu boleh nggak dilakukan setelah salam? Jawabannya boleh ya, boleh dilakukan setelah salam, tapi jangan dulu ada bacaan-bacaan yang lain, misalnya baca doa, baca istighfar, dan itu udah selesai, itu udah dianggap selesai sholatnya ya, nggak apa-apa lupa. Tapi kalau ingatnya pas salam pertama ingat, udah aja silakan kalian lakukan sujud sahwinya itu setelah salam, kemudian langsung sujud sahwi. Tidak ada lagi bacaan yang lain, ya. Terus kemudian barusan Disma mengatakan kalau sujud atau sujud tilawah, apakah itu langsung setelah baca ayatnya atau boleh nanti udah beres misalkan, ya. Itu boleh dilakukan tadi seperti tayangan berikut, tayangan videonya dilakukan, boleh ketika baca ayat tersebut langsung sujud, boleh juga nanti ya di di akhir ketika setelah selesai bacaan sujud tilawah. Yang lebih afdolnya apa? Yang lebih afdolnya itu kita lakukan pas baca ayat tersebut yang mengandung ayat sajdah, langsung kita melakukan sujud tilawah. Sekarang kita session diskusi ya. Untuk diskusi sesuai dengan yang Bapak instruksikan kelompoknya yang kemarin diinstruksikan bagi beberapa kelompok. Nanti diskusinya kita akan diskusikan mengenai sujud tilawah dan sujud sahwi. Kemudian ada yang harus kalian buat, yaitu membuat
poster bacaan ataupun kaligrafi bacaan sujud sahwi dan sujud tilawah. Baik, nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya ataupun lembar kerja yang harus kalian isi ya dengan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sebelumnya ada dulu permainan dari Bapak. Siap nggak? Permainan ini langsung nggak dapat hadiah ya, langsung dapat hadiah. Masing-masing langsung dapat hadiah. Permainannya bagaimana? Di sini. Kalian pernah mendengar kata sakit? Kalau sakit kalian seperti apa? Biasanya ekspresinya. Terkadang lagi sakit. Nah, biasanya kita pegang ini boleh ya. Lagi sakit pegang ini. Itu kan biasanya sakit kebanyakan itu yang dipegang kepala biasanya. Yang kedua ada kata sikut. Tahu sikut nggak? Sikut mana sikut? Ini ya. Jadi sikut. Jadi kalian tadi ketika ada kata sikut pegang sikut. Ya. Yang terakhir ada kata sikat. Tahu sikat nggak? Kalau sikat itu kan biasanya dipakai untuk ini. Ini sikat itu untuk mengambil sesuatu. Disikat sama kita. Ya, kalau betul. Nah, disikat itu diambil. Ya, diambil. Nanti akan Bapak simpan di sana ada sebuah makanan ataupun apa di sana. Ya, dari kelompoknya nanti Bapak simpan ya hadiahnya. Dan hadiahnya nanti diambil pas kata sikat. Ya, gitu. Siapa yang tanya ada sakit, ada sikut, ada sikat. Nah, sekali lagi kalau sakit pegang apa? Nah, para kalian pegang. Kalau sikut pegang ini, sikut kalian pegang. Mau sama tangan kanan atau tangan kiri terserah. Kalau sikat ambil itu. Yang paling cepat mengambil itu berarti yang dapat hadiahnya. Ada 2 ya, 2 kali atau 3 kali? 3 kali ya Bapak nih, 3 kali. Pokoknya 3 kali. Bapak siapkan hadiahnya. Oke. Siap? Siap? Siap nggak? Siap. Coba ditunya ke apa namanya itu? Hadiahnya di tengah-tengah ya. Harus adil tengah-tengah. Adil tengah-tengah. Siap? Dengarkan. Bapak ucapkan sikut. Oke. Sakit. Kalem. Sikut. Sakit. Sikut. Oke. Sikut, sakit, sikut. Sakit. Sikat. Oke, ada dapat? Siapa yang dapat, Cung? Yang dapat. Oke, semuanya. Dapat ya. Oke. Cukup. Nah, selanjutnya udah. Terima kasih yang sudah dapat. Siapa aja, Cung, yang dapat? Oke, berarti itu yang kecepatan tangannya luar biasa, ya. Kecepatan tangannya itu seperti kilat. So, yang barusan mengenai apa? Sikat, ya. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD-nya, ya. Ini. Silakan ambil. Oke. Yang ini silakan kelompok selanjutnya. Oke. Itu ya. Oh. Ini silakan. Oke, silakan yang apa namanya barusan Bapak bagikan. Sekali lagi lihat dibaca di LKPD-nya apa tugasnya. Tugasnya dibaca. Silakan. Di sana yang pertama dengarkan dulu. Yang pertama tugasnya kita mencari ataupun lihat kalian diskusikan bagaimana penerapan hikmah sujud tilawah dan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua tugasnya membuat poster kaligrafi bacaan apa? Sujud tilawah atau sujud sahwi. Terserah kalian mau yang sujud tilawah silakan, yang sujud sahwi silakan, ya. Dibuat sebagus mungkin posternya dan nanti kalian
tunjukkan ya kepada teman-teman hasilnya. Baik, silakan bekerja dengan kelompoknya aktif ya, sambil semuanya berkontribusi di kelompoknya masing-masing. Silakan, kalau sudah semuanya duduk rapi lagi, kita akan satu kelompok giliran ke depan untuk presentasi. Ya. Silakan semuanya ke depan biar kelihatan semuanya ke depan, kelihatan kompaknya ya. Boleh sama siapa itu disampaikannya terserah. Yang penting satu kelompok kalian ke depan ya. Silakan mulai dari kelompok 1. Silakan. Semuanya simak baik-baik presentasi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana penerapan hikmah sujud tilawah dan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatul lil Alamin. 1. Menghargai kesalahan dan mengoreksinya. 2. Kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi ujian. 3. Menghargai ilmu dan sumbernya. 4. Menerima dan menghargai keberagaman. 5. Tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan. 6. Rasa syukur atas setiap anugerah. 7. Berani mengakui kekurangan dan mencari solusi. Ini poster kaligrafi yang telah kelompok kami buat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Sebelum kembali, ada tanggapan dari temannya. Siapa? Angkat tangan. Dari kelompok 2, coba tanggapannya seperti apa? Al-Nijar, boleh, silakan. Presentasi yang sangat bagus dan jelas dan keberanian yang patut untuk dipuji. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh. Silakan ditutup dan kembali ke tempat masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk hari ini alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita selesai ya. Sudah kita selesaikan dari awal sampai akhir ya, barusan mengenai sujud tilawah dan juga sujud sahwi. Terakhir sebelum Bapak tutup dengan tugas dan juga refleksi sebelumnya, silakan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Oke. Siapa? Oke, silakan Nanda Dapi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kali ini. Refleksi pembelajaran tentang sujud tilawah dan sujud sahwi ialah melalui pembelajaran tentang sujud tilawah dan sujud sahwi, saya semakin memahami pentingnya kesadaran diri dan ketepatan dalam menjalankan ibadah. Sujud tilawah mengajarkan saya untuk selalu menghargai dan mengagungkan Al-Quran sebagai wahyu yang membawa petunjuk hidup. Sujud tilawah bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan setiap pesannya. Di sisi lain, sujud sahwi mengajarkan saya untuk menerima kesalahan dan kekurangan dalam ibadah atau kehidupan sehari-hari. Dalam sholat, ketika saya merasa ada kekeliruan, sujud sahwi memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Hikmah yang saya ambil dari sujud sahwi adalah bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan Allah memberikan jalan untuk memperbaikinya. Secara keseluruhan, kedua sujud ini mengajarkan saya tentang pentingnya kesabaran, ketelitian, dan ketakwaan dalam beribadah. Sujud tilawah mengingatkan saya untuk selalu bersyukur atas ilmu yang diberikan Allah. Sementara sujud sahwi
Sujud sahwi mengajarkan untuk memperbaiki diri, menerima kekurangan, dan terus berusaha untuk lebih baik. Saya belajar bahwa ibadah bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi juga tentang niat, usaha, dan keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. baik, terima kasih Ananda Davi. Tepuk tangan untuk refleksi di pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah selesai sampai akhir. Intinya dengarkan sekali lagi. Untuk kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai sujud tilawah dan juga sujud sahwi. Yang dimana sujud tilawah itu kalian lakukan ketika kalian mendengarkan ataupun membaca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ayat sajdah. Ya, sebagai apa? Sebagai kita tanda bersyukur, menghargai yang namanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya tadi dibahas mengenai sujud sahwi. Itu dilakukan ketika kita ada kelupaan, ada kekurangan ataupun ada kekeliruan dalam melaksanakan sholat, ya, terutama dalam pelaksanaan sunat-sunat abad ataupun gerakan-gerakan sholat, ya. Dan itu hikmahnya kita untuk mengkoreksi, kita sadar akan kesalahan dan segera diperbaiki. Kita aktif belajar, aktif berdiskusi, hanya sedikit evaluasi dari Bapak tadi ketika kalian presentasi, tolong semuanya hargai yang di depan, dan yang di depan harus siap untuk menyampaikan materi yang didiskusikannya. Oke, pokoknya semuanya ini sudah luar biasa, hanya sedikit ada perlu, ya. Untuk tugasnya yang tadi dipelajari, tugasnya untuk minggu selanjutnya, silakan di rumah kalian amati ataupun kalian coba dilihat ada yang melihat sujud tilawah ataupun ada yang melakukan ataupun ada yang melaksanakan tadi sujud sahwi. Silakan kalian catat pengalaman-pengalaman tersebut dan nanti kalian tulis di buku dan nanti dikumpulkan di minggu berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, selain mengumpulkan tugas, nanti kita akan belajar mengenai pentingnya ilmu pengetahuan, ya, yang akan dibahas di minggu berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya. Silakan kalian buka lagi pelajarannya, dipelajari dulu di rumah. Ya, terima kasih yang sudah semangat hari ini, yang sudah hadir, yang sudah mau belajar. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.